kita akan unboxing tipe terbaru Arai, yaitu Astro GX. Nggak cuma di bagian luarnya yang menggunakan teknologi F1, di bagian dalamnya juga udah menggunakan teknologi F1. Jadi emang ya totalitas aja gitu loh, sekalian, nggak usah setengah-setengah. Fun fact, helm Astro GX ini digadang-gadang bisa menjadi kayak game changer mungkin ya. Difokuskan ya, lebih tepatnya difokuskan untuk helm-helm riding santai ataupun touring. Mana? Ini ada fingerprintnya ini nanti. Kalau mau pakai fingerprint dulu. Ini boleh dipakai nggak? Enggak dong. Nggak boleh. Jadi second. Nggak boleh nih. Kan maksudnya biar reviewnya lebih enak gitu loh. Ya, apa kalau nggak dipotong kayak gini? Halo Radars, ketemu lagi nih sama Abian di Cardclass TV di segmen unboxing Cardclass. Nah, di video kali ini Abian mau unboxing salah satu helm Jepang. Tahu kan apa? Ya benar banget, yaitu Arai. Kita akan unboxing tipe terbaru Arai, yaitu Astro GX. Tanpa berlama-lama, tanpa favifu, langsung aja kita unboxing. Kita ambil dulu nih. Ini dia helm Arai Astro GX-nya nih. Untuk helm Arai Astro GX ini kita akan unboxing yang tipe yang warna platinum grey frost yang solid berarti. Kita langsung aja nih. Dan ini dia helm Arai-nya. Bisa bantuin donat? Mau agak was-was. Jangan dilempar. Nah, karena kita mau unboxing helm Arai, jadi emang harus ada penanganan khusus pakai sarung tangan biar tidak ada bekas-bekas tangan. Bekas-bekas tangan. Apa sih? Jari apa? Itulah. Nah, 3 2 1 ip. Ini dia helm terbaru Arai, yaitu Astro GX dengan warna platinum grey frost. Sebenarnya sih bukan tipe terbaru juga sih, karena helm ini sudah rilis di Jepang itu tahun lalu 2021 kalau nggak salah di bulan April, dan baru ada di Indonesia tahun ini di 2022. Kita baru dapat kesempatannya nih buat jualin Astro GX nih. Nah, fun fact, helm Astro GX ini digadang-gadang bisa menjadi kayak game changer mungkin ya, karena emang dibuat untuk kenyamanan sih. Jadi bisa digunain, difokuskan ya, lebih tepatnya difokuskan untuk helm-helm riding santai ataupun touring. Oke, langsung aja kita review nih ya. Kita review untuk bagian luarnya dulu nih. Untuk beratnya nih, nah ini yang menarik nih. Untuk beratnya sendiri, helm ini tuh lebih ringan ya daripada tipe-tipe sebelumnya seperti RX-7X. Mungkin ini nggak nyampe 2 kilo nih, malah nggak nyampe 1,5 sih malahan. Mungkin itu sih salah satu alasan kenapa helm ini difokuskan atau cocok untuk touring ataupun sebagai daily sih bahkan. Helm Astro GX ini. Untuk visor Astro GX ini tuh gunain yang tipe Fast V. Nah, ini ya, Fast V. Karena ini Fast V berarti juga bisa dipakai Fast V yang closed system ya berarti ya. Jawab dong. Iya. Nah, gitu loh. Nanti dikira saya ngomong sendiri gitu. Oke. Biasa di bagian atasnya ini juga ada ventilasinya nih. Ya kan, alisnya bisa jadi ventilasi. Nah, ini menariknya juga ya, kalau biasanya ya di helm Arai ya kan, untuk logonya sendiri tuh mereka gunain mungkin kayak stiker dan sistem decal juga, tapi kalau yang ini tuh bentuknya lebih timbul ya kan. Ini namanya nggak salah front logo duck. Nah,
Jadi kenapa dibuat timbul itu juga nggak sembarangan, ada fungsinya juga. Kalau kalian lihat sendiri ya, front logo dak ini tuh berfungsi juga sebagai ventilasi. Nah, nih di bagian atas nih, kalau kalian mau buka ventilasinya, tinggal tarik ke atas, ya kan? Kalau tarik ke atas, fungsi bawahnya ada nggak ya? Oh ya, buka juga nih. Karena kalau dilihat dari manual booknya, kalau ketika kita tarik ke atas, di sini tuh langsung dibukain tuh lubang masuk udaranya, airflow-nya kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya kita lihat nih ya, untuk ventilasinya ini sendiri, kan ini kan ada, berarti ada dua aliran yang bakal masuk nih, bagian atas sama yang bawah. Jadi mungkin kalau misalnya nih kita lagi berkendara dengan posisi tegak, ya kan ini bisa nih kita dapat udara yang masuk nih, set, ya kan. Terus ketika kita berkendara dalam posisi yang dark, ya kan, yang miring kayak gini, juga dapat juga bagian atasnya nih masuk kayak gitu. Terus di atas juga ada nih, di atasnya juga ada ventilasinya sendiri juga ya. Tinggal buka, cuma satu level doang ya. Kayak gitu. Kiri kanannya sih mungil-mungil kayak gitu ya. Jadi kelihatan kayak minimalisnya. Oh ya, sama ini ada juga di ventilasi, yaitu di bagian depan. Nah, kalau kalian lihat sendiri ya, mungkin kalau dilihat dari masih dalam keadaan tertutup, mungkin lubangnya kayak kecil aja sih, cuma ada 2 lubang kan. Tapi ketika kita tarik ke bawah, langsung jadi 1, 2, 3, 4, 5, sama yang tengah juga. Jadi 5 lubang. Nah, kalau ada yang masuk, berarti ada yang keluar, ya kan? Nah, di sini di bagian belakangnya udah ada apa sih? Oh, nih buat dari samping, bagian samping kiri kanannya, ya kan? Terus juga ada di bawah spoiler, DGT spoilernya ini. Nah, untuk spoilernya sendiri itu bisa lihat kan dari bawah itu juga ada bukaannya nih, lidnya nih. Kalau kiri nutup, kanan buka. Berarti ini ada 3 level nih. Nutup full, setengah, full buka. Gitu. Jadi kita bisa ngatur sendiri sih mau seberapa banyak angin yang keluar kayak gitu. Nah, ini nih menariknya juga di spoilernya sendiri. Ya dong, ada R7X ya kita ya buat bandingin ya. Nah, menariknya sendiri untuk spoilernya sendiri sih. Sebenarnya kalau helm ini sih emang bentuknya bulat banget, Array ya emang terkenal dengan bulat banget, tapi dengan ada tambahan spoiler ini ya kan, itu tuh bikin kesannya jadi agak sedikit lonjong. Terus untuk bentuknya sendiri ya kan, kalau aku rasa ini emang lebih cocok sih spoilernya itu ketika digunain ketika orang-orang itu pengen kayak touring gitu loh. Jadi kayak bikin balance nggak sih helmnya itu loh, ketika kena kayak udaranya nih, turbulensi aerodinamis bikin aerodinamisnya kayak gitu. Emang shape-nya ini, bentuknya ini dikhususkan untuk touring ya. Iya, dan aku selalu fokus nih sama yang orange nih ya. Nah, ini tuh sebenarnya buat kayak emergency ngelepasnya nih ketika kita kayak ya amit-amitnya nih mau ngalamin accident nih ya kan, dimana kan ya kayak pertolongan pertamanya harus dilepas nih ya kan. Dengan ini tinggal ditarik tuh jadi kayak ngelepas semua bagian innernya, jadi mudah nih langsung dicopot kayak gitu. Ini nih yang emang terkenalnya dari helm Array gitu loh. Selain emang kualitasnya, tapi keamanannya juga udah diperhatiin kayak gitu. Kayaknya langsung aja juga kita bahas bagian innernya nih. Nggak cuma di bagian luarnya yang menggunakan teknologi F1, di bagian dalamnya juga udah menggunakan teknologi F1. Jadi emang ya totalitas aja gitu loh sekalian, nggak usah setengah-setengah kayak gitu ya. Terus untuk bagian interiornya, seperti biasa kalau helm Array itu udah pasti pakai double daring yang pasti emang aman. Terus karena digadang-gadang sebagai helm riding yang emang santai ya kan, dan bisa dibuat touring, sebenarnya kan sering banget nih ketika kayak para pengguna RX-7X itu ngerasa bahwa ketika pakai helmnya tuh kayak pas mulai masukin tuh agak sempit nih ya kan kayak gitu. Nah, di Astro GX ini Array sudah melakukan improve, yaitu pada innernya ini emang dibuat lebih besar bagian kiri kanan sama atasnya. Itu kalau nggak salah masing-masing diperbesar itu sekitar 5 mm, berarti sekitar berapa ya, 1 cm lah diameternya ditambahin
kayak gitu. Itu kiri kanan terus bagian atasnya juga. Misalnya nih kan riding touring kadang-kadang kayak tempatnya bagus, ayo foto-foto dulu, mau lepas kan nah jadi lebih enak pas pasang. Emang dibuat kayak gitu sih. Terus bagian atasnya ini untuk chinnya ya, untuk chinnya sendiri ini lebih tebel, lebih kayaknya lebih panjang daripada di seri-seri sebelumnya. Jadi kalau dipakai itu malah bener-bener mungkin bisa jadi kayak apa ya, soundproof gitu ya. Jadi suara yang dari luar itu nggak akan berkurang gitu yang masuk. Jadi memang bener-bener hening lah di dalam ketika kita pakai helm Astro GX ini. Ini boleh dipakai nggak? Nggak dong. Nggak boleh. Jadi second. Nggak boleh nih, kan maksudnya biar reviewnya lebih enak gitu loh. Terus keunggulan satu lagi di helm ini yaitu Astro GX ini sudah didukung ya untuk pemasangan intercom. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian kiri sini itu ada space, ya kan sebenarnya masih ada space untuk dipasangkan intercom. Jadi bener-bener bukan digadang-gadang lagi, emang bener-bener helm yang dikhususkan untuk orang-orang touring ataupun santai ya kan. Karena kan ada yang lihat nih, wah kok banyak banget ya yang udah helm-helm itu dipasangkan atau ditambahin intercom. Yaudahlah kita bikin lagi aja helm yang emang khusus buat riding dan touring kayak gitu. Ya udah deh, jadi deh ini helm Astro GX. Nah, di sini bisa kalian pasang di bagian kirinya. Itu sih review singkat kita, unboxing singkat kita untuk helm Astro GX ini. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lagi, langsung aja bisa ke toko Array Indonesia ya kan. Terus kalau kalian misalnya nih kurang cocok dengan warna Array ini. Jadi Array itu biasanya terkenal dengan dua varian. Tipe yang solid, warna solid, sama varian yang grafik yang ada di desain-desainnya sendiri. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu khususnya kita tuh yang kita ready stock yaitu untuk warna solid sama yang grafik yang face, tipe yang face. Sebenarnya masih banyak yang lain, ada yang ceker kayak catur gitu ya, motif-motifnya, sama yang motif yang rock. Nah, kita adanya yang solid ini sama yang face. Langsung kita lihat, ambil aja nih yang face ini. Ini dia yang tipe yang grafik face red. Nah, hampir sama untuk fitur dan mana? Ini ada fingerprintnya ini nanti. Kalau mau pakai fingerprint dulu. Untuk yang warna solid sendiri itu kita lengkap, ada yang glass white, glass black, terus flat black, terus ada modern grey sama yang platinum grey frost ini. Terus untuk seri face ini kita ada face red, face blue sama face cream. Terus untuk harganya sendiri untuk yang varian solid ini itu dari tanggal pembuatan video ini ya. Sekarang tanggal berapa? 19 Mei 2022. Oke, 19 Mei 2022. Untuk solid itu harganya sekitar 8 jutaan. Terus untuk yang grafik itu harganya 9 jutaan. Hampir selisih 1 jutaan ya. Murah banget. Enggak sampai 10 juta, bisa touring kece, bisa San Mori kece, bisa pamer punya Array ya kan, dengan fitur-fitur yang lengkap ya kan, untuk emang khusus di touring bahkan juga daily riding juga nih. Menurut kalian nih, apakah helm Astro GX ini akan menyusul trennya seperti helm RX-7X? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi pengen cari-cari helm-helm Array khususnya ya kan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you later. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Oke, langsung aja. Wah, murah banget.